persoalan antara suku Makassar dengan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Pada ini, pada elo, sipatuo, sipatongko. Denny Sumargo akhirnya damai dengan komunitas salah satu suku, dirinya akui siap hadapi Farhat. Perseteruan antara Denny Sumargo dengan salah satu komunitas suku di Indonesia yang ikut terlibat dalam perseteruannya dengan Farhat Abbas akhirnya berujung damai. Ya, setelah lebih dulu mengurai maaf lewat video yang diunggah di akun media sosialnya, kemarin Densu bergerak cepat dengan mendatangi kantor Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPP KKSS di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, serta bertemu dengan ketua serta para pengurus tak terkecuali sang pelapor. Soan Densu ini dilakukan hanya selang sehari setelah sang pelapor atas nama Ahmad Ridho berniat mencabut laporannya di Polda Metro Jaya Senin kemarin. Pihak BPP KKSS sendiri langsung mengapresiasi tinggi langkah Densu yang memilih jalan damai dalam persoalan panas ini. Lantas apa kata Densu terkait perdamaiannya dengan BPP KKSS? Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Jadi supaya kita jaga sama-sama, kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Terima kasih banyak untuk Pak Muklis, Pak Ibnu, terima kasih banyak untuk Daeng Rida, karena kita semua ini datang dari satu tanah, kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf, biarkan saya selesaikan usaha itu dengan Farhat secara pribadi, supaya tetap upaya TGS ini. Angkat tangan begini menandakan kita dari timur Sulawesi Selatan. Damai. Saya bertandang, berkunjung ke tempatnya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Saya itu sangat menyayangkan kemudian isu SARA ini dibawa dan dikembangkan di luar, kemudian di-create untuk membuat masalah. Saya bertanggung jawab juga karena di sini saya adalah orang yang membawa masalah ini ke publik. Saya ini punya sirik. Artinya saya tidak mundur. Saya makanya datang ke sini, saya berterima kasih sama semuanya, termasuk sama Daeng Rida yang melaporkan saya. Setelah permintaan maaf oleh Pak Densu, Densu boleh. Densu. Maka melalui kesempatan ini, momentum ini, menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis, kita anggap selesai. Jadi dengan tujuan saya, keberatan dengan pernyataan Denny, masalah tepuk dada itu ya, mungkin media udah pada tahu. Jadi saya nggak mau menggiring ke persoalan pribadi Denny dengan itu ya. Itu upaya wajar aja, itu haknya dia, kita nggak bisa larang. Itu kan kemuliaan organisasi, itu kerukunan, sah-sah aja kok. Aku nggak menyalahkan, aku nggak minta orang membenci atau memusuhin Denny. Aku hanya minta ya, kamu jalani aja proses hukum dan jangan diulangi, kan itu aja. Namun yang tak kalah mengejutkan, Khairuddin selaku kuasa hukum Ahmad Ridho, sang pelapor mengaku jika dirinya tidak diberitahu terkait pencabutan laporan polisi dari kliennya serta perdamaian yang terjadi antara kliennya dengan Densu. Khairuddin pun tidak bisa menutupi kekecewaannya lantaran merasa dilangkahi. Lantas bagaimana kritikan tajam Khairuddin terhadap pihak BPP KKSS? Benarkah laporan itu bukan delik aduan hingga tak bisa sembarangan dicabut? Saya cuma mempermasalahkan masalah suku dan ras saja. Dan dia sudah minta maaf, udah saya anggap sudah selesai.
dan arahan sesepuh KKS cabut laporan, ya sudah saya cabut. Ini bukan delik aduan, ini delik biasa ataupun delik umum. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan dicabut lagi, tidak bisa diproses karena sudah dicabut. Nah, pertanyaannya ini dicabut saja belum? Seandainya dicabut pun, proses hukum tetap akan berjalan. Ya, tapi menurut saya itu positif. Aku nggak marah, aku senang. Langkah damainya dengan BPP KKSS berarti kini hanya tinggal menyisakan perseteruan panas antara Densu dengan Farhad Abbas. Densu pun menegaskan siap menghadapi laporan itu yang justru awalnya sudah dianggap selesai pasca ia mendatangi rumah pengacara Agus Salim itu beberapa waktu yang lalu. Benarkah langkah Densu mendatangi rumah serta menemui langsung Farhad lantaran ketakutan yang sempat menghantui sang istri? Lalu seperti apa pula tanggapan Farhad dengan Densu minta maaf dan berdamai dengan pihak BPP KKSS? Intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Kalau misalnya gue tidak mengingat gue punya anak dan gue punya istri, waktu kemarin gue nyamperin orang, nggak ada wartawan gue bawa. Dan nggak ada wartawan gue terima. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau tidak ada? Saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang jaga sikap. Cuman akhirnya saya kelepasan kemarin. Ya apa-apa lah, ya sekali boleh lah. Den, nggak usah gitu-gitu Den, mau cari panjang, hajar. Di situ kan udah mengerti hajar itu menjamin rakyat. Kan itu pun kalau lu hina-hina gue maki-maki gue. Kan lu nggak maki-maki juga. Hanya salahnya lu datengin tempat gue gitu, kayak orang mau berantem. Dan lu potong-potong itu, lu sebarin kalimat-kalimatnya, tapi tetap aja itu tidak bagus. Bahwa persoalan antara suku Makassar dengan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Pada ini, pada ilo, sipatuo, sipatoko. Keputusannya untuk 1 lawan 1 dengan Farhad membuat Densu juga enggan meminta maaf kepada sang pengacara yang juga merupakan mantan suami penyanyi Nia Daniati tersebut. Bahkan Densu juga tengah mengkaji langkah untuk melaporkan balik seterunya itu ke polisi, lantaran juga merasa banyak dirugikan dengan adanya kasus ini. Lantas, apa kata Densu terkait hujatan yang kembali menyasar Agus Salim pasca beredarnya video yang memperlihatkan jika Agus ternyata bisa berjalan dengan gagah saat di rumah Wawa dan sempat ia komentari di media sosial? Saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai, kan kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin. Saya nggak tahu itu video valid atau enggak, tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Ya kalau di rumah kan udah tahu jalurnya. Ya namanya udah lokasi kita ya pastilah. Di sisi lain, Densu juga menyayangkan persoalan donasi antara Agus dengan Novi yang kian hari justru kian melebar tak tentu arah bahkan hingga merambah ke jalur hukum. Hal ini bisa terjadi menurut Densu lantaran pihak Agus tidak mengikuti aturan mainnya dan malah membawa pihak luar ke dalam persoalan ini. Hal inilah yang kemudian membuat kasus ini kian semrawut dan melebar kemana-mana. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau
bertolak belakang dengan hal itu kan. Dan yang pasti yang paling rugi ya orang yang bersangkutan di dalam ini yang dari awal. Kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut gini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya nggak mau. Terus saya yang jadinya salah. Sementara itu, beredar kabar pula jika tim kuasa hukum Novi Pratiwi kini tengah bersiap untuk melaporkan balik Farhad Abbas ke polisi dengan sangkaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau dari pihak kami sendiri, sebenarnya ini menjadi sebuah atensi untuk kami, ya, dan itu kami masih kaji lebih dalam lagi, ya. Kami nggak mau bergerak secara dengan ceroboh, tergesa-gesa. Saya rasa Bang Farhad ini nggak perlulah terlalu fokus dengan Tenovi ini mau melaporkan Agus. Saya rasa Bang Farhad, marilah fokus dengan pengobatan si Agus dulu lah. Terkait dengan laporan-laporan ini, ayo kita sesuai air mengalir aja Bang. Ya, jadi santai aja, ikutin aja harusnya kan. Yang penting sekarang kita fokus ke pengobatan si Agus dulu. Udah aku nggak mikir Novi, kita nggak pakai uangnya di sana di situ, nggak kita ganggu-ganggu lah. Jagain aja itu, orang harusnya Agus dijagain, uang dijagain.